Sekolah itu sudah tua, berdiri sejak zaman kolonial. Sebagian besar siswa sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang lorong panjang di lantai 3. Konon, di lorong itu pernah terjadi kejadian tragis, seorang siswi terjatuh dari jendela dan meninggal di tempat. Sejak saat itu, lorong itu selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Malam itu, Rani dan teman-temannya memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka ingin membuktikan apakah cerita-cerita tentang lorong tersebut benar adanya. Mereka membawa senter, kamera, dan keberanian setengah hati. Tenang aja, ini cuma cerita lama. Lagian, hantunya udah pensiun kali, kata Anton sambil tertawa, meskipun suaranya terdengar agak gemetar. Saat mereka sampai di lantai 3, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih berat, dan suara langkah mereka menggema di lorong yang kosong. Cat dinding yang mengelupas dan jendela tua yang berderit menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, senter Rani berkedip-kedip lalu mati. Aduh, kenapa sih di waktu begini, keluhnya. Mereka berusaha menyalakan senter lagi, tapi suara langkah samar-samar terdengar di ujung lorong. Langkah itu semakin mendekat. Anton mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. Mungkin itu satpam mau kasih kita hukuman. Namun, tak ada jawaban. Langkah itu berhenti, tapi sosok bayangan tinggi muncul di tengah lorong. Siapa di sana? Teriak Rani dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, ia bergerak ke arah mereka. Semakin dekat, mereka bisa melihat sosoknya lebih jelas. Seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya robek-robek, dan ada noda merah yang mengalir dari dahinya. Anton mundur perlahan, tapi kakinya tersandung kursi yang tergeletak. Kak, kita harus lari sekarang. Namun, saat mereka berbalik untuk berlari, sosok itu tiba-tiba sudah berada tepat di depan mereka, seolah-olah melompat dari ujung lorong ke tempat mereka dalam sekejap. Rani merasa lehernya menjadi dingin seperti es. Bayangan itu menatapnya, dan suara berbisik terdengar, "Kenapa kalian datang ke sini?" Rani berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya terhenti oleh keheningan yang aneh. Teman-temannya juga tak bisa bergerak, seperti diikat oleh kekuatan tak terlihat. Satu-satunya hal yang Rani ingat sebelum semuanya menjadi gelap adalah senyum lebar mengerikan yang perlahan-lahan terbentuk di wajah sosok itu. Esok harinya, penjaga sekolah menemukan kamera mereka tergeletak di lantai. Ketika rekaman diperiksa, hanya ada satu hal yang terekam, lorong kosong dengan suara langkah samar-samar, diakhiri oleh tawa pelan yang mengerikan. Kabar tentang hilangnya Rani dan teman-temannya menyebar dengan cepat di sekolah. Beberapa siswa mencoba mendekati lantai 3, tetapi setiap kali mereka melewati tangga menuju lorong itu, mereka merasa tubuh mereka seperti dihentikan oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah lorong itu melarang mereka untuk mendekat. Hari itu, Pak Suryo, penjaga sekolah, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa lampu minyak tua dan keyakinan bahwa semuanya hanya cerita karangan siswa, ia naik ke lantai 3. Suasana sunyi menyelimuti lorong, hanya suara langkah kaki dan detak jam di dinding yang terdengar. Saat ia berjalan lebih jauh, ia melihat sesuatu yang aneh di lantai, jejak-jejak basah yang memanjang, seperti jejak kaki telanjang. Pak Suryo berhenti, menatap ke depan, dan melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok perempuan itu berdiri di sana, sama seperti yang diceritakan dalam rekaman kamera yang ditemukan. "Siapa di sana?" seru Pak Suryo, mencoba bersikap tegas. Sosok itu tidak menjawab, tetapi mulai bergerak ke arahnya. Langkahnya lambat, menyeret kakinya, sementara suara seperti tangisan kecil terdengar di udara. Pak Suryo merasakan dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Lampu minyak yang dibawanya mulai redup, seolah-olah nyalanya ditelan oleh kegelapan. Ketika sosok itu semakin dekat, Pak Suryo melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah sosok itu bukan wajah manusia, hanya rongga hitam kosong di tempat matanya, dengan senyum mengerikan yang membelah hampir seluruh wajahnya. Sosok itu berbisik, "Kenapa kalian selalu datang? Aku hanya ingin sendiri." Pak Suryo mencoba mundur, tetapi langkahnya tersangkut di sesuatu. Ia menunduk dan melihat tangan kecil pucat memegang kakinya. Dari balik kegelapan, muncul lebih banyak tangan, merangkak di lantai, berusaha menariknya. Ia berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi lorong itu terasa tak berujung. Tepat sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat Rani dan teman-temannya di ujung lorong. Mereka berdiri diam, wajah mereka pucat dengan mata kosong.
Mereka hanya menatapnya tanpa ekspresi, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Keesokan paginya, Pak Suryo ditemukan pingsan di tangga menuju lantai 3. Ketika sadar, ia hanya berkata satu hal kepada kepala sekolah, "Tutup lorong itu. Jangan biarkan siapapun masuk." Namun, meskipun lorong itu ditutup, para siswa mulai mendengar sesuatu yang baru. Setiap malam, suara langkah kaki dan tawa pelan menggema di seluruh gedung, seolah lorong itu masih menyimpan dendam yang tak pernah selesai. Setelah peristiwa mengerikan yang menimpa Pak Suryo, kepala sekolah memutuskan untuk menyegel lorong di lantai 3. Pintu menuju tangga dikunci rapat, dan papan kayu dipasang untuk memastikan tak ada yang bisa masuk. Namun, ketenangan yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang. Beberapa hari setelah penyegelan, seorang siswi bernama Lisa mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di lorong lantai 3, sendirian. Di ujung lorong itu, ia melihat sosok perempuan dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Memanggil namanya dengan suara berbisik. Ketika ia terbangun, Lisa mendapati jendela kamarnya terbuka, meski ia yakin telah menguncinya malam sebelumnya. Kejadian itu menjadi awal dari serangkaian insiden aneh. Beberapa siswa mulai mendengar suara langkah kaki di malam hari, meskipun gedung sekolah sudah kosong. Suara itu selalu berakhir di depan pintu tangga yang mengarah ke lantai 3, seolah sesuatu mencoba keluar dari sana. Kepanikan meningkat ketika salah satu siswa, Andi, tiba-tiba menghilang saat jam pelajaran berlangsung. Teman-temannya mengatakan Andi terlihat melamun sebelum ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan keluar kelas, dan menuju arah tangga lantai 3. Meskipun pintu tangga itu terkunci, Andi tidak pernah ditemukan. Guru-guru mulai resah, dan kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang paranormal bernama Pak Surya Wijaya. Ia dikenal sebagai seorang ahli dalam menangani kejadian supranatural di sekitar kota. Malam itu, dengan ditemani oleh beberapa guru, Pak Surya memasuki sekolah untuk melakukan ritual pembersihan. Saat ritual dimulai di lantai 2, suasana menjadi mencekam. Angin dingin berhembus tiba-tiba, dan suara tawa pelan terdengar dari balik papan kayu yang menutup pintu menuju lorong terlarang. Pak Surya mendekati pintu itu, membawa segenggam dupa yang menyala, lalu mulai membaca doa-doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, papan kayu itu terlepas sendiri dengan suara menggelegar, dan pintu terbuka lebar. Di baliknya, lorong lantai 3 terlihat lebih gelap daripada seharusnya, seolah-olah kegelapan itu hidup. Pak Surya melangkah masuk, diikuti oleh kepala sekolah yang memegang senter dengan tangan gemetar. Ketika mereka mencapai ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang selama ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Pak Surya merasa ada sesuatu yang kuat di balik pintu itu, sesuatu yang harus dihentikan. Dengan membaca mantra terakhirnya, ia membuka pintu tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan dinding penuh coretan-coretan aneh. Di tengah ruangan, terdapat boneka usang yang matanya hilang, dengan tali yang melingkari lehernya. Pak Surya langsung memahami bahwa boneka itu adalah sumber dari energi jahat di lorong tersebut. Ia menyalakan dupa lebih banyak dan membakar boneka itu, meskipun suara jeritan mengerikan menggema di seluruh gedung. Ketika boneka itu terbakar habis, suara langkah kaki dan tawa pelan berhenti. Lorong itu kembali sunyi, dan suasana mencekam yang selama ini menyelimuti sekolah mulai menghilang. Namun, saat mereka meninggalkan lorong, Pak Surya memberi peringatan kepada kepala sekolah. Jangan pernah membuka lorong ini lagi. Meskipun sumbernya sudah dimusnahkan, ada yang tersisa di sini. Jangan biarkan mereka terbangun kembali. Kepala sekolah menutup lorong itu untuk selamanya, menggantinya dengan dinding bata. Namun, beberapa siswa mengklaim bahwa pada malam-malam tertentu, mereka masih bisa mendengar suara langkah kaki samar dan bisikan halus, seolah bayangan di lorong itu belum benar-benar pergi.